Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelumnya terjadi hal yang cukup mengejutkan, di mana anggota asosiasi monster memiliki anggota yang cukup kuat, membuktikan kalau mereka telah siap untuk bertempur. Sedangkan dalam asosiasi pahlawan juga mulai bertindak setelah mengetahui markas pusat dari asosiasi monster. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Punch Man Season 3 versi manga part 2 versi efek anime. Lanjut dari Garo yang menuju ke markas asosiasi monster untuk menjemput Tareo. Entah kenapa ia berbuat sejauh ini, yang pasti tetap akan menyelamatkan apapun yang terjadi. Tadi sangkanya Garo sudah ketahuan oleh Gyoro. Namun bedanya di sini Gyoro tidak tahu siapa orang itu. Yang pasti ada penyusup di saat kondisi yang genting ini. Pada markas pusat diperlihatkan Narinki yang sedang panik, lantaran pasukannya tidak menghubunginya semalaman. Berarti ia belum mengetahui kalau anak buahnya telah disandra. Untungnya dalam situasi itu Sekinggar bisa menanganinya, mengingat setelah itu akan diadakan rapat pahlawan kelas S. Mendengar hal itu Narinki sangat senang, jadinya ia pun menyerahkan urusan anaknya kepada pahlawan. Lanjut dari pahlawan kelas S yang mengadakan rapat untuk membahas penyerangan ke markas monster. Dimulai dengan Child Emperor yang menjelaskan letak dan rute untuk mengepung markas itu. Untuk lebih mudahnya, ia juga akan meminjamkan GPS agar bisa mengetahui lokasi masing-masing. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang pahlawan pendukung yang akan menjaga di sisi luar jikalau monster berhasil keluar dari markasnya. Beralih dari sisi Tareo yang dibawa Royal Reaper ke suatu tempat untuk dibunuh secara perlahan. Ternyatanya sifat dari Reaper ini sangatlah aneh, di mana ia hanya hidup untuk membunuh. Singkat cerita, sebelum Reaper menebas Tareo, Garo dengan cepat memenggal kepala dari Reaper. Dari sini kita bisa simpulkan kalau Garo memanglah berbeda level, lantaran hanya dengan sekali serang bisa membuat seperti itu. Dengan begini, yang harus mereka lakukan adalah keluar dari markas ini dengan cepat. Tidak beruntungnya meski mereka berdua telah berhati-hati, tetap saja mereka ketahuan dengan 3 orang monster utusan dari Gyoro. Mereka adalah Showerhead, Super Mouse, dan Unicorn. Dilihatkan kalau kekuatan dari mereka bertiga tampak cukup kuat dan mematikan. Namun jika diadu dengan kemampuan dari Garo, levelnya masih berbeda. Itu terbukti dari Garo sendiri bisa mendandingi mereka seorang diri. Tiba-tiba pertarungan terhenti atas munculnya sesosok monster yang sangat besar yang bernama Rover. Tanpa basa-basi pula, Rover menyemburkan laser yang sangat kuat ke arah mereka. Untungnya Garo dan Tareo bisa selamat dari bencana besar itu, sedangkan yang lain telah menjadi abu karena serangan itu. Melihat kerusakan itu, Garo sangat terkejut sekalipun terpukau, lantaran ia belum pernah melihat monster dengan ancaman naga seperti itu. Dirasa akan terjadi pertarungan yang besar, ia meminta Tareo untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dari awal ia hanya ingin mengeluarkan dari markas para monster saja. Alhasil terjadilah pertarungan dari Garo dengan Rover. Pada awalnya, Garo sedikit memberi perlawanan yang sengit. Namun nasib berkata lain karena lagi-lagi Rover mengeluarkan hal yang sama seperti sebelumnya yang terkena telak ke tubuh dari Garo. Dan hal itu menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Ternyata meski terkena serangan telak tersebut, Garo masih hidup, walau diketahui terluka sangat parah. Melihat hal itu, Rover sangat murka dan menembakkan serangan itu berulang kali hingga menghancurkan bangunan besar tersebut. Tadi sangkanya Garo berhasil menghindari serangan itu. Singkatnya, ia mencoba membalikan keadaan dengan menggunakan kekuatan andalannya. Naasnya, serangga itu tidak berefek sekalipun. Jadinya, Garo malah terkena serangan besar dari Rover lagi. Akan serangan tersebut, Garo sampai terjatuh ke lantai yang sangat bawah, tepatnya pada ruangan dari Gyoro. Melihat itu, Gyoro sangat terkejut sembari dengan kagum, mengingat setelah terkena serangan itu 2 kali, ia masih bisa hidup. Nah, di sini diperlihatkan kekuatan dari Gyoro yang cukup mengejutkan, yang mana ia bisa melayangkan benda seperti kekuatan dari Tatsumaki. Artinya, Gyoro bukanlah orang biasa.
Selesai hal itu, ia meminta Garo untuk di sini untuk berdiskusi sesuatu. Pada diskusi itu, Gyoro menjelaskan kalau saat ini dirinya telah menjadi setengah monster. Maka dari itu, ia bisa menahan serangan besar itu. Tetapi saat ini masih belum cukup. Sebab itu, ia akan mendidik Garo untuk menjadi monster terkuat yang pernah ada. Caranya yaitu dengan memakan parasit ini. Dengan demikian akan meningkatkan kemampuannya dengan sangat cepat. Namun ada resiko besar, yakni bisa saja dirinya mati. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan Gyoro sudah berulang kali meneliti hal itu untuk mendapatkan monster yang kuat. Sayangnya, hasil dari penelitian itu berakhir dengan kegagalan. Akan tetapi dari sejumlah kegagalan tersebut hanya satu orang yang berhasil. Tak lain orang itu adalah Orochi. Mendengar penjelasan itu tetap saja Garo tidak menerima hal itu, bahkan dia tidak mau berurusan dengannya lagi. Gyoro yang mendengar jawaban itu sangat murka. Alhasil ia menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menundukkan Garo. Tak disangkanya Garo bisa bangkit dan beradaptasi dengan pengaruh telekinesis. Dengan itu pula menandai kalau Garo telah lebih kuat darinya. Untuk mengakhiri ini semua, Garo berniat untuk membunuhnya sekarang. Sayangnya ia tidak berhasil melakukannya, malahan Gyoro meminta Orochi untuk menundukkannya. Benar sekali, kekuatan dari Orochi sangatlah kuat. Dengan singkat pula Garo berhasil ditusuk dengan tanduknya saja. Dikatakan tanduknya itu sangatlah keras dan lentur. Lagi-lagi meski demikian Garo masih bisa berdiri dengan tegak. Tak hanya itu, kali ini ia akan bersungguh-sungguh untuk melawan. Terlihat di pertarungan itu Garo bisa menghindari banyaknya tanduk yang menyerang dengan kecepatannya. Saking cepatnya Garo hampir bisa menyerang Orochi. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Orochi berubah ke wujud hewan buas yang sangat mengerikan. Mengerikannya lagi, ada beberapa naga yang berada pada tubuhnya. Entah jenis apa Orochi ini, yang pasti sangatlah aneh dan berbahaya. Benar sekali, dengan laser maut darinya, Garo langsung gosong seketika. Menariknya di sini, Garo masih hidup dan masih memiliki kekuatan. Satu hal lagi, ia juga berkata kalau Orochi belum cukup pantas untuk disebut raja. Alasannya yaitu Orochi tidak memiliki kekuatan untuk membuat orang lain takut. Lalu Garo akan memperlihatkan hal itu dengan cara menggunakan kekuatan andalannya. Nah, sebelum menggunakan kekuatannya itu, Garo tidak bisa berkata-kata sambil melihat Orochi. Kenapa demikian? Lantaran Orochi telah meniru gerakannya dengan sekali lihat. Singkat cerita, dengan hal itu pula, Garo yang sangat sombong pun akhirnya kalah telak. Artinya, kekuatan dari Orochi memang benar-benar kuat. Scene berganti dari asosiasi pahlawan. Diketahui Child Emperor telah mengetahui kalau di sana setidaknya ada 500 monster yang siap untuk bertarung. Masalahnya kali ini adalah bukan itu, yakni bagaimana cara mengatasi para petinggi monster seperti Mukade Choro. Di sela-sela pembicaraan itu terjadi keributan antara para pahlawan kelas S dengan Amaimas. Beruntungnya itu terhenti atas kedatangan dari King. Waktu itu semua sangat terkejut kenapa bisa King sangat lusuh. King menjelaskan kalau ia habis dari Kotazi semalaman. Akan perkataan itu semua merasa sangat syok karena orang terkuat dari klan S telah berjuang sangat keras sendirian. Padahal yang terjadi King hanyalah makan di rumah Saitama. Untuk merubah suasana, King pun berkata kalau ia akan bertarung bersama dengan yang lain. Dengan begini tidak akan ada korban yang berjatuhan. Dari sisi lainnya, Sitch dan Sekinger menjelaskan rencana yang akan dilakukan oleh kelas B dan lainnya. Sebenarnya waktu itu Sitch tidak mempercayai mereka yang akan menanggung misi yang cukup berat yaitu membawa anak dari Narinki ke markas pusat. Tetapi setelah Sekinger berkata seperti itu, ia pun mempercayainya. Selanjutnya Sitch dan sekitar kedatangan Feng dan Bom. Kedatangannya ke sini adalah untuk meminta HT untuk mengetahui informasi yang berlangsung. Tahu akan hal itu, Sitch sedikit menggunakan cara agar Feng tidak mengetahui kalau ia tidak diajak bertempur. Tentu saja Feng merasa aneh dengan tingkah dari Sitch. Ia pun menyimpulkan kalau hal ini mungkin gara-gara kejadian kemarin. Benar saja setelah bertemu dengan King, ternyata alasannya adalah benar kejadian kemarin.
Dalam sudut itu, King merasa kebingungan dengan apa yang akan ia lakukan di markas monster pun meminta Bang dan Bom untuk menemaninya pada misi itu. Lantaran jika ia sendirian maka ia akan terbunuh. Nah, Feng menyetujui hal itu dikarenakan Garo juga berada di sana. Akan ucapan itu King sangat senang lantaran hidupnya itu masih bisa bertahan lebih lama. Kemudian dengan persiapan yang telah selesai, para pahlawan kelas S pun berangkat menuju ke tempat itu. Di suatu tempat yang lain, Genos telah mendapatkan upgrade terbaru dari Dr. Kuseno, yang mana kekuatan penyerangnya telah meningkat disertai dengan pertahanan yang kokoh. Namun ada petuah dalam menggunakan kekuatan itu, yakni Genos harus menggunakan kemampuan andalannya dalam waktu 10 detik saja. Jika lebih dari itu maka tubuhnya akan hancur, mengingat fisiknya belum kuat menahan kekuatan seperti itu. Selesai dari itu di jalan ia bertemu dengan Fubuki yang pulang atas di-cancel dalam misi untuk berperang. Hal itu bisa terjadi ialah karena kakaknya yang memintanya kepada pemimpin. Lalu untuk mengatasi rasa marahnya itu, ia dan Genos pun pergi ke rumah dari Saitama. Sesampainya di sana, Saitama tidak ada di rumah. Mengingat sebelumnya Saitama yang mendengarkan gempa yang besar langsung menuju ke tempat itu. Tak lain adalah markas dari Asosiasi Monster. Tak lama setelah itu Feng, Bom, dan King juga datang. Dirasa tidak ada cukup waktu lagi untuk menunggu Saitama, Fubuki, Feng, Bom, dan King akan menuju ke sana secara langsung, sementara Genos akan menunggu Saitama untuk kembali. Seperti yang dikira, King mau tidak mau ikut bersama dengan Feng. Jika tidak, identitasnya yang lemah akan diketahui. Walau terlihat juga ia sangat ketakutan untuk pergi ke sana. Beralih pada sisi 15 pahlawan yang sudah tiba di tempat yang sudah ditentukan. Tak lama kemudian tiba-tiba dari kejauhan ada beberapa monster yang menunjukkan dirinya. Nah, yang mengejutkan semuanya, tempat ini ada ratusan monster muncul secara tak terduga. Akan hal itu membuat semua terkejut sekaligus senang. Dengan begini, maka rencana pembantaian monster akan terselesaikan. Dikala kepanikan itu terlihat ada monster yang sangat menonjol yang bernama Jiagan. Mengingat ia mempunyai kekuatan seperti Tatsumaki. Dia bisa mendapatkan kekuatan itu dari Gyoro dengan menanamkan mata para monster yang telah terbunuh. Melihat itu, Tatsumaki terasa terpanggil untuk bertarung. Kemudian terjadi pertarungan antara mereka yang sangat besar seperti tornado. Sementara yang lain juga saling menunjukkan kekuatannya untuk bisa mengatasi monster-monster ini. Dikala itu Child Emperor merasa aneh, kenapa monster yang diturunkan sangat lemah. Ia pun berpikir kalau ini hanyalah awalan untuk menguras stamina. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah mengamati lebih jauh lagi tentang apa yang akan dilakukan oleh monster. Setelah kroco-kroco telah dikalahkan, barulah muncul beberapa monster yang kuat. Kekuatannya itu terbukti bisa membuat kelas A dan B kewalahan. Untungnya masalah itu teratasi dengan bantuan dari Atomic Samurai yang dengan cepat menyelesaikannya. Sedangkan dalam sudut Tatsumaki juga sudah selesai dengan lawannya yang sangat mudah itu. Karena kekalahan itu Gyoro menyudahi untuk melihat kekuatan dari pahlawan. Sekarang adalah waktu yang pas untuk mengeluarkan kekuatan dari monster terkuat selanjutnya. Kita sudahi dari sini dulu untuk cerita pada part kali ini. Berikutnya akan terjadi hal yang menarik lantaran para monster kuat akan diturunkan. Apalagi Saitama yang tidak tahu apa-apa malah berada pada markas dari Asosiasi Monster. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.